Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan mencoba menjawab atau mengerjakan soal ujian tahun lalu mengenai konsinyasi. Asumsinya adalah pembukuan yang terpisah. Jadi sebelah kiri ini adalah soalnya, sebelah kanan ini adalah jurnal yang sebagian sudah saya bikin. Karena untuk mempercepat video, jadi saya sudah siapkan. Sekarang kita akan coba kerjakan. Yang pertama adalah pada 2 Agustus ada pengiriman barang 500 kepada toko Power Rangers dari Goldar. Di sini Power Rangers-nya adalah konsinyi, Goldarnya adalah konsinyor. Karena pembukuan terpisah, Power Rangers akan mencatat sebagai memo, dan Goldar akan mencatat consignment out inventory sebesar cost-nya dan mencatat consignment pada freight out sebesar biaya pengirimannya. Maka di sini kita akan jurnal 150.000 dikalikan dengan 500. Kemudian freight out-nya adalah 1,5 juta. Kemudian yang berikutnya, Goldar itu meminta 20% jaminan dari harga pokoknya. Maka di sini 0,2 dikalikan dengan 75 juta. Dicatat H1 to Goldar pada cash oleh konsinyi, dan konsinyor dia akan menerima cash dan akan mencatat H1 from Power Rangers di sini. Kemudian 12 Agustus ada penjualan. Maka dicatat cash consignment in pada cash untuk biaya pengiriman, dan consignment in pada komisi income untuk komisinya, fee komisinya. Maka di sini dijual 250 dikalikan dengan 250.000. Dan consignment in pada cash pengirimannya adalah 400.000. Kemudian consignment in pada commission income adalah 0,2, 20% komisinya dari harga jualnya. 3 juta di sini. Maaf. Dikalikan 62.500. 12,5 juta. Kemudian cash-nya di sini pada 26 Agustus jual lagi 120. 120 dikalikan 250.000. Kemudian consignment in pada cash-nya yaitu sebesar biaya pengirimannya 150.000. Dan yang terakhir adalah komisi income, yaitu 0,2 dikalikan 30 juta, sebesar 6 juta. Kemudian 28 Agustus mengembalikan 50. Karena di 2 Agustus Power Rangers hanya memo, maka tidak ada jurnal terkait dengan barang konsinyasi. Adanya adalah mencatat biaya pengirimannya sebesar 200.000. Sebaliknya, di konsinyor, karena di 2 Agustus dia mencatat consignment out inventory, consignment out freight out, maka akan dibalik. Nah, kita balik di sini, yaitu sebesar 50 dikalikan 150.000. Sebesar cost-nya, freight out-nya 50 dari 500 dikalikan dengan 1,5 juta. Dan kemudian mencatat expense yang diakibatkan biaya pengiriman konsinyi ke konsinyor 200.000. Kemudian pada 30 September ada tanggung-jawaban. Untuk memudahkan tanggung-jawaban, biasanya saya akan bikin the account di sini. Untuk mencatat atau menutup consignment in-nya. Consignment in itu seperti sales default-nya di kredit, maka kita lihat dimulai dari 12 Agustus 62.500, kemudian ada debitnya adalah biaya pengiriman 400, dan ada komisinya 12,5 juta. Kemudian ada consignment in dari penjualan 30 juta. Kemudian ada
consignment in dari shipping, ada consignment in dari komisi. Kemudian ada consignment in dari retur 200.000. Kemudian kita jumlah. Sama dengan sum 19.250. Di sini ini kayaknya ada yang belum pas nih. Oke, 51. Sehingga nanti ada sisanya, yaitu selisihnya 73.250. Maka di sini consignment in-nya 73.250. H12-nya karena sudah ada yang terjual dan dikembalikan, maka DP-nya atau DP-nya jaminannya juga akan dikembalikan. Tadi kan 500 dikirim, kemudian dijual 250, dijual 120 dan dikembalikan 50. Kalau kita hitung maka sisanya itu ada 80. Ini sisanya. Yang terjual 370, 250, 120, yang dikembalikan 50. Artinya yang harus dikembalikan oleh DP-nya atau jaminannya itu adalah 420, 500 dikurangi 80. Ada 420, maka di sini sama dengan 420 dibagi 500 dikalikan tadi H12-nya adalah sebesar 15 juta. 12.600.000 selisihnya adalah cash yang akan dibayarkan ke konsinyor. Konsinyor akan nyatet cash-nya sama dengan yang di sini. Kemudian H1 from PR-nya itu juga sama H12-nya di sini. Kemudian consignment out di sini, ini adalah beban-beban yang sudah dikeluarkan oleh konsinyor, yaitu di sini. Ini adalah biaya kirim yang pertama. Saya tulis kirim 1, 12,5 adalah komisi yang pertama. 150 adalah kirim yang kedua, 6 juta komisi yang kedua, dan 200 adalah retur. Ini adalah totalnya 19.250 di sini. Artinya di sini consignment out-nya itu sebesar 19.250. Atau untuk ngecek ya, consignment out di sini itu nilainya adalah nilai penjualan 370 dikalikan dengan 250.000. 92.500. Kalau Anda cek di sini ya, dicek di sini harusnya sama 92.500. Oke, sama ya 92.500. Kemudian kita nyatet lagi consignment out. Saya copy di sini. Pada consignment income. Consignment income. Oke, saya kasih bintang 2, kemudian kita hitung. Consignment income berarti kita ingin menghitung income dari hasil konsinyasi. Sales dikurangi semua biaya yang dikeluarkan oleh konsinyi dan yang dikeluarkan oleh konsinyor. Hanya yang sudah terjual saja atau yang sudah incur. Maka di sini sales dikurangi biaya ini. Ini akan yang dikeluarkan oleh konsinyi. Oke, kemudian ini biayanya. Values, kemudian di sini oke, kemudian salesnya itu yang 92.500 di sini. Kemudian konsinyor itu juga mengeluarkan freight out. Freight out untuk 500, berarti yang menjadi beban hanya 370 sama dengan 370 dibagi 500 dikalikan dengan 1,5 juta. Oke, kemudian kita sekarang hitung berapa income-nya. 92.500 dikurangi sum ini. Sebentar saya cek lagi nih, kayaknya ada yang salah.
Oh iya, ini kurang lagi nih, kurang COGS-nya. COGS. COGS-nya berarti yang terjual adalah 370 dikalikan dengan 150.000. Kemudian sekarang kita hitung berapa income-nya. 92.500 dikurangi sum 400 sampai 5. 16.640. Maka di sini ketemunya 16.640. Ini kita sudah selesai. Untuk mengecek kebenarannya, saya ingin mengecek berapa biaya yang ditangguhkan. Oke, saya akan melihat dari akun consignment out. Oke, kita lihat consignment out itu kan debit ya, defaultnya. Maka kita hitung di bagian sini, consignment out-nya 75, kemudian 1,5 juta, kemudian ada pengembalian 7,5 juta, ada pengembalian freight 150.000, kemudian ada consignment out 92.500, ya, kemudian ada consignment out 19.250, ada consignment out 16.640. Oke, kemudian kita garis. Atau di sini pakai ini. Sum 112 di sininya 101. Kemudian kita lihat selisihnya. 12.240. Ini adalah yang tertangguhkan. Sekarang kita cek bahwa tadi kita masih ada 80 unit. Ya, inventory sisa ada 80 unit. Artinya cost-nya itu sebesar 80 dikalikan dengan 150.000. Kemudian ada biaya yang ditangguhkan adalah biaya freight out tadi. Freight out yaitu 80 dibagi 500 dikalikan dengan 1.500.000. Kurang sama dengan di sini. 240, dan kalau kita jumlah sudah benar ya. Di sini sudah benar, artinya sudah terkonfirm bahwa nilai inventory yang tertinggal itu masih 12.240. Oke, sudah simak. Jadi jawabannya sudah oke ya di sini. Saya cukupkan, terima kasih. Ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.